Cek. Satu, dua, tiga. Ayo nanya siapa duluan? Bati, mana Bati ya? Mbak Dena boleh diceritain Mbak pengalamannya Mbak seperti apa Mbak? Tadi suruh nanya. Yang lain. Mbak Dena tadi belum diceritain pertanyaan saya soal impact dari ceritanya Kak Dena atau impact ke diri sendiri itu seperti apa sih selain tadi yang udah dijelaskan kan melakukan pembenaran gitu. Impact ke diri sendiri setelah menjelaskan semua yang terjadi. Ya efeknya itu aja. Jadi pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek gitu ya. Kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya sebenarnya seperti apa, dan sekarang kan saya juga jalanin happy aja sama anak-anak. Sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam kesalahan saya gitu. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi di negara saya. Mbak, kabarnya komunikasi masih belum lancar, mungkin seperti apa Mbak? Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau merawat anak pada saat hari sekolah weekday silahkan. Tapi di sini kita coba untuk ya udah kita masing-masing ya. Maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus baju sendiri, semuanya segala sendiri karena selama ini dengan saya sendiri. Mbak Dena, tadi kan dibilang kan Mbak Dena mulai bekerja sejak tahun dengan gaji. Ya. Apa memang Idol sendiri sudah tidak ngasih biaya sama sekali atau bagaimana? Apa tuh? Sejak kejadian sampai sekarang. Ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu segala macam, jadinya mungkin akhirnya jadinya mengurangi sekali gitu loh. Gitu dari yang sebelumnya pernah diberikan lah ke anak-anak gitu. Tapi sebenarnya memang tidak sejumlah dari nominal yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya, tidak. Nah, Dena, gimana sih kamu ngelihat apa ini? Kamu ngedukungnya, kamu mau mendukung atau mau ikutan juga nimbrung di dalamnya, berbagi pengalaman atau gimana dengan apa namanya nih anti pelakor ini? Nah itu dia sebenarnya aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pastinya kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah, kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh. Jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macam gitu. Jadi terarah lah gitu. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia supaya cari kebahagiaan itu kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain. Apalagi kebahagiaan anak-anak kan nggak berdosa. Oke, dari Mbak Dia sendiri kenapa akhirnya memilih teknik sendiri? Ya saya awalnya bingung ya siapa nih yang bisa saya merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan kemudian terapi saya lihat di media, kemudian saya lihat oke deh gitu loh. Ya Dina ini kayak sesuai nih sama aku, terus misalnya juga ada anak seperti itu, terus saya ajak untuk kita ketemu ngobrol, ternyata kita punya pelajaran yang banyak sesama anak. Ya kemudian pada keputusan itu Dina untuk ya gimana? Gitu. Dan sempat nggak sih ada perasaan ragu dan yang ada perasaan bimbang gitu kan ketika dipilih sama Mbak Dia, karena kita tahu dia bukan tinggi banget kalau urusan pastinya, apalagi karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat apa ya, kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga apa namanya bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya
karena adanya pihak ketiga. Karena sempat ini nggak sih Kak, kayak misal gitu untuk mengeluarkan semuanya gitu sampai detik-detiknya atau justru nggak sama sekali? Gini ya, saya dan pihak keluarga saya itu saya di sini berdiri sendiri, gitu. Tidak ada darah keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back. Kalau enggak, orang, media dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh benar begini. Kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh. Karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share. Sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih menyenangkan gitu ya. Tapi ya sudah, biarlah. Untuk kedepannya Mbak Ade sama Mbak Dena kira-kira ada nggak sih rencana atau kedepannya apa sih yang akan dilakukan Gongnya apa, bersama? Mbak Ade? Ya, Gongnya apa sih, Mbak Ade, dari AP ya? AP ini. Saya sih mengingatkan pada kolaborasi. Ya. Kedepannya, nah kita sama-sama korban di sini dan kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik dari hasil apa yang kita hasil nanti, mungkin yang terbaik pada masyarakat. Karena saya lihat di sini ya itu ya, kalau ada niat tapi kesempatan yang nggak ada, nggak jadi juga kan. Benar nggak sih ya kan? Kalau ada kesempatan tapi niatnya nggak ada juga nggak bisa. Jadi saling ini aja, memberikan input diskusi bersama gimana nih baiknya AP dan kolaborasi kita. Ya, dan semoga dari sini bisa lebih aware juga ya ke teman-teman yang lainnya gitu. Mbak Dena sama Mbak Ade perlu gue nanya ada perlu pelapor itu di blow up namanya juga agar menimbulkan Identitasnya, jadi dirinya maksudnya secara Ini tadi saya sudah ngobrol ya dengan Dena, karena itu Oh iya. Ya, kita baru cerita ya, karena kalau di Korea, kalau ada berita perselingkuhan seperti ini, itu langsung diambil beritanya semua. Atau karena itu akan takut jadi si artisnya itu tidak dipakai lah, gitu kan ya. Tapi kalau di sini malah sebaliknya ya. Nah, itu sebenarnya fenomena yang sungguh luar biasa bingung ya Mbak. Iya, makanya depannya gimana gitu, malah lebih baiknya. Malah semakin ngetok malah dapat malah judulnya yang berkaitan dengan hal yang dialami gitu lagi. Mbak Ade sama Mbak Dena sendiri kan tadi juga bilang ya, kalau ngelihat pelakor itu jadi kayak menantang gitu tadi, maksudnya justru malah dia kayak ngerasa ini loh gue gitu loh, jadi kayak ngerasa dia kayak ngerasa menang gitu, jadi kayak gitu nggak sih Pak? Sebenarnya lebih kasihan. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam hati mereka juga tahu kok, mereka juga manusia dengan punya hati nurani, dan mereka juga tahu apa yang mereka lakukan itu adalah salah, membuat suatu keluarga hancur dan membuat suatu anak juga kehilangan hidup bapaknya. Dan itu mereka tahu mereka salah. Jadi kalau kalimat yang tepat sih kalau buat aku pribadi, aku melihat itu sebagai kasihan karena mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari dengan cara mereka sendiri dan milik mereka sendiri, sehingga mereka mengambil kebahagiaan dari orang lain. Dina, sekarang kamu susah nggak sih sebenarnya untuk menata hidup kamu sendiri dari yang masa-masa sulit kemarin? Pastinya lah ya gitu loh, apalagi dengan pemberitaan di luar sana. Aku juga mungkin gak sih aku dapat jodoh lagi gitu, apalagi dengan pemberitaan aku begini gitu kan. Tapi ya Allah, alhamdulillah kita ala aja. Semoga memang ada jalan yang terbaik aja, karena kan katanya orang yang baik akan ditemukan dengan orang yang baik gitu ya Mbak. Gitu. Kalau orang yang berkhianat cocok dengan orang yang berkhianat, cocok orang mereka. Berarti Mbak Dena sekarang sendiri Hidupkan anak-anak. Ya, alhamdulillah iya. Jadi sebenarnya dari pihak papanya juga ada kirim, tapi mungkin hanya ya segitu aja lah gitu.
Jadi saya juga nggak bisa menuntut terlalu banyak ya gitu loh. Saya mau dikasih syukur, mau enggak ya udah. Yang penting anak-anak punya nomor rekening masing-masing, silahkan transfer ke sana. Kalau dia masih punya rasa tanggung jawab, masih punya rasa iba, empati sama anak-anak. Tapi itu kan hak anak-anak juga Mbak, maksudnya kenapa tidak minta sesuai dengan pengadilan yang diberikan atau gimana? Ya nggak tahu, itu dia lah. Dari pihak Usaha Mbak Dina apa sih? Oh iya. Bekerja kan kalau ada usaha apa? dia kerja kantoran aja. Lagi? Udah Udah ya. Lagi terakhir ya. Banyak yang deketin nggak sih Mbak Diana semenjak sendiri atau Aduh. mungkin ada artis-artis itu yang deketin? Enggak mau jawab itu. Aku bilang kan kalau sekarang move on-nya lebih ke sama anak-anak dulu aja lah, karena aku lagi masih healing Mas gitu loh. Akte cerai aja aku belum dapet. Jadi sekarang doanya teman-teman, sekarang proses kasasi itu sekarang udah ditinjau oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi semoga di bulan ini tuh bulan ulang tahun aku gitu ya. Iya hari Jumat ulang tahun aku Mbak ya. Jadi semoga ada berita baik gitu kan. Jadi semoga setelah kasasi ini tidak ada lanjutan lagi di proses pengadilan. Jadi kita bisa sama-sama bisa megang akte cerai gitu. Kak belum mau atau memang masih trauma untuk membuka diri? Ini terakhir ya, Ri. Udah lah masih belum mau aja. Terakhir. Itu udah ya. Mbak, terakhir dari saya Mbak, boleh Mbak? Udah, tempatnya udah mau dipakai lagi. Terakhir dari saya, Harusnya jam boleh 3 Mbak? kelarnya. Salah bener dah. Mbak, terakhir Mbak, dari saya Mbak. Mbak, ketika tahu Ijong berselingkuh, mungkin sempat meneteskan air mata nggak sih Mbak? Enggak gitu, Mbak. Identitas pelakunya Astagfirullah. Mbak, Apa? belum dijawab pertanyaannya. Nangis enggak lah, justru karena kan kecewa pasti iya, kalau nangis udah enggak lagi lah, sekarang udah nggak nangis. Justru itu dia, saya disadarkan oleh Tuhan, ditunjukkan dia sebenarnya seperti apa gitu loh, ya kan? Doanya apa Mbak buat keduanya? Doanya apa Mbak? Ya semoga apa ya, semoga bisa dapatkan hidayah kalau belum. Ya udah sudah diwakilkan tuh. Supaya apa Mbak? Dapat hidayah apa gimana? Ya semoga apa yang sudah diperjuangkan selama ini dengan mengambil kebahagiaan anak-anak saya itu apa ya worth it gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai sudah diperjuangkan sampai hancur, terus akhirnya mereka nggak jadi juga gitu. Janganlah, harus saya doain biar jadi gitu loh. Jadi biar saya juga tenang hidupnya, nggak dirongrong terus, nggak direcetin lagi. Gitu. Ya, oke. Salam. Keisha udah ya? Udah. Thank you. Silakan ya. Kita sudah selesai wawancara dengan Devanika menanggapi mengenai adanya pelakor dalam rumah tangganya bersama Ijong Jonathan Virgi. Jangan lupa saksikan terus proses mulai diajak temannya nih. jangan lupa like dan subscribe. Aku selalu minta dari dia tolong jangan Nantinya gimana? Kalau memang dia Oh.